Perhatian, perhatian kepada para pendengar siaran ini untuk tidak terlalu serius. Ngopi dulu ngapa ngopi? Iya. Ya udah daripada banyak bacot gitu ya, mending langsung aja ke opening. Let's go. Oke ceroter, balik lagi sama Aing Joncrot, seorang content creator yang gak punya konten. Makanya Aing tuh butuh kalian para subbreaker dan kalian yang nonton video ini. Ya kali gitu ya, kalian tuh punya cerita hidup yang menyedihkan, memilukan gitu ya. Sampai kalian tuh mikir pengen mengakhiri hidup. Goblok! Ya jangan gitu juga gitu ya. Ya masih banyak lah solusi-solusi yang bisa kita cari gitu. Meskipun lu udah gak kepikiran, siapa tahu Aing punya pemikiran buat permasalahan hidup lu. Nah itulah ya memang. Dan misalnya ada yang galau-galau dikit pengen bunuh diri, tolol banget. Aing paling malas kalau udah lihat berita-berita kayak gitu tuh, anjing diputusin sama pacarnya bunuh diri. Ada tapinya, jangan lu pikir konten Aing ini cuma penampungan cerita sedih gitu. Kagak, cerita konyol, cerita seru, cerita lainnya, dan pokoknya semua cerita-cerita yang pengen lu ceritain ya tinggal ceritain di sini. Jadi ini channel bukan khusus Jangsed sama Nengsed aja ya. Iya. Dan kalau cowok-cowok Aing percaya pede-pede aja gitu ya nulis ceritanya di kolom komentar. Tapi kalau buat ciwi-ciwi Aing ngerinya dia tuh nggak berani. Jadi Aing sediain juga cerita via Instagram. Tapi bukan khusus ciwi-ciwi ya. Buat cowok juga bisa gitu ya. Asal normal-normal aja gitu, dalam batas normal gitu ya. Apalagi buat kaum hawa tuh nggak boleh tuh kirim-kirim pap tuh ke DM IG Aing ya. Nanti aingnya hilaf cuy. Kalau udah hilaf bahaya gitu kan. Dan buat bocil-bocil bangsat gitu ya, jangan malah tanyain soal-soal ujian kompetensi. Emang lu pikir konten Aing ini cerdas cermat bangsat? Ya sudah ya, langsung aja ke keresahan Aing kali ini tuh tentang Aduh, lama juga kita gak jumpa ya. Sekarang udah episode 12. Tadinya di episode 12 ini gue mau bawain cerita tentang hidup gue gitu. Karena banyak yang nanya juga, banyak yang request juga. Dan gue tanya-tanya seputar apa yang pengen mereka tahu tentang percintaan gue gitu. Kok kepo bangsat. Ya tapi gimana lagi gitu. Tadinya gue mau cerita itu, tapi tadi gue buka sosmed bentar dan gue lihat postingan tuh ada foto bayi di dalam dus. Dan itu ya sudah jelas dibuangkan sama ibunya. Goblok! Anjing, jangankan lihat kayak gitu. Aing mah apa ya, denger orang ada yang gugurin atau terus ada postingan yang tentang gugurin kandungan kayak gitu. Aing mah suka langsung apa ya, anjing, suka langsung emosi gitu cuy. Jadi suka langsung geram aja gitu. Anjing kenapa sih gitu kalian teh, aduh. Buat para pelaku nih ya, anjing kalian tuh cuma pengen ngenskuinya doang bangsat. Itu udah jadi benih lu bunuh gitu. Anjing kan goblok gitu. Kenapa? Apa alasan lu gitu anjing sampai ngebunuh gitu? Apa alasan lu malu? Harusnya lu malu sama kelakuan lu goblok. Lu udah ngelakuin hal-hal kayak gitu terus lu gugurin juga gitu kan. Anjing memang. Kenapa ya? Cari emosi orang gitu lu teh, apa ya? Cari kegeraman orang gitu, goblok. Nggak tahu, tadinya mood aing lagi bagus, tapi baca postingan kayak gitu aing langsung anjing kata gue. Suara apa lagi itu? Sorry ya, kenapa gue nggak upload ya, karena gue nggak nemu tempat yang sepi gitu buat recording. Ini juga maksain gue karena gue udah terlalu lama nggak upload gitu. Jadi sorry banget kalau misalnya banyak gangguan. So balik lagi ke tema. Jadi buat pembahasan diri aing pribadi tentang percintaan aing juga ya di next episode mungkin ya. Kalau episode sekarang gue pengen bahas itu tuh, orang yang cuma doyan ngenskuy doang tanpa mereka tuh nggak pikir panjang kalau bakal terjadi something ya like that gitu, misalnya hamil atau apa gitu ya. Kalau tadi sih udah jelas-jelas dia urus kandungannya mungkin ya, dan terlahirlah bayi yang tadi gitu dan dia buang gitu. Anjing, dia tuh nggak mikir gitu ya kalau misalnya tuh bayi cuma ditaruh di dalam dus doang. Gimana tuh kalau misalnya bayi itu dimakan binatang buas gitu kan, atau anjing liar atau apa, dia nggak mikir kayak gitu ya. Anjing bener tolol banget orang-orang kayak gitu tuh bangsat memang. Gue hidup udah merasa berdosa banget beneran.
gue jarang ibadah dan lain-lain juga gitu ya, gue kenal alkohol dan lain-lain juga gitu ya, gue udah merasa berdosa banget tuh jadi orang tuh kayak gitu doang gitu ya. Tapi kalau misalnya gue lihat orang-orang yang kayak gini, gue suka merasa bersyukur juga sih, ternyata banyak juga orang-orang yang lebih parah dari gue gitu. Anjing memang. Gue nggak muna, gue doyan juga kayak gitu, tapi nggak sampai kayak gitu juga gitu. Kalau aing, kalau misalnya emang itu pun terjadi sama aing, ya pasti aing tanggung jawab sih ya, tapi dengan catatan siap nggak siap gitu. Karena posisi aing kayak gini, lu mau nerima aing ya ayo, misalnya enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tuh cewek misalnya maksa pengen gugurin juga gitu, pasti aing juga bakal tahan segimanapun caranya, yang penting nggak sampai kayak gitu. Itu kalau aing. Tapi kan ada alternatif lain bro, sis. Kenapa nggak lu taruh di panti asuhan gitu kan? Kenapa lu teh lebih milih buat gugurin? Kenapa lu teh lebih milih buang anak lu gitu, janin lu sendiri? Kenapa itu teh? Buntu, panik atau apa? Ya anjing, harusnya lu tuh mikirnya waktu lu lagi ngelakuin enak-enak sama pacar lu. Mesti lu pikirin dari situ juga gitu. Jangan mikirin pas kejadian. Jadi buat lu yang sekarang masih pacaran nih ya, terus lu sering ngelakuin kayak gitu, lu harus pikirin tuh kalau misalnya lu hamil, terus lu mau gimana ke depannya, gimana, lu harus pikirin dari sekarang gitu anjing. Jangan cuma pengen enak-enaknya doang. Lu tahu kan resikonya pacarannya kayak gitu, ya udah gitu anjing, lu harus terima resiko goblok. Karena dari apapun yang lu kerjakan itu pasti ada resikonya anjing. Dan itu resiko yang harus lu terima, bukannya lu malah lari dari tanggung jawab kan goblok gitu. Orang-orang teh kenapa si anjing teh bikin emosi gitu. Heran aing. Kalau kita mau cari sisi positifnya dari perbuatan kayak gitu, kayaknya nggak ada yang positif anjing. Nggak ada positifnya. Kalau misalnya gue nggak mau malu-maluin sama keluarga gue nggak mau ngerusak masa depan gue, karir gua dan lain-lainnya gua, terus kenapa lu ngelakuin hal tersebut? Tolol. Iya, tapi dari beberapa juga ada sih yang memang benar-benar mereka tuh tanggung jawab, dan mereka tadinya dari nggak siap nikah jadi siap. Ada juga yang kayak gitu sih ya, gue lebih salut kayak gitulah. Meskipun pandangan orang lain mungkin salah atau itu jadinya anak haram atau gimana, bodo amat sih kalau itu. Tapi yang penting lu tuh tanggung jawab anjing. Gue suka kalau kayak gitu. Ya bukan masalah gua juga sih, tapi kayaknya Tuhan juga lebih suka kayak gitu kayaknya, daripada lu cuma buang atau lu gugurin. Kayaknya Tuhan juga lebih suka lu tuh bertanggung jawab atas perbuatan lu kayak gitu ya. Anjing, sorry ya kalau misalnya episode sekarang lu denger ocehan gua ya, karena emang apa ya, gua kan di siaran ini gue cuma mengutarakan apa keresahan gua, dan gua sangat resah sama berita-berita kayak gini tuh. Gue resah banget anjing gitu. Geram gitu anjing. Gimana ya, pengen marah-marah gitu bawaannya teh. Heran anjing, tidak kenapa gitu manusia teh, ya ampun. Dan kalau lihat zaman sekarang juga gitu ya, nggak tahu kenapa kayaknya teh pada nggak betah hidup jomblo teh. Kenapa sih? Apa masalahnya kalau lu teh jomblo teh? Kenapa gitu? Dibully gitu sama teman-teman tongkrongan atau gimana? Ya ampun, lihat sisi positifnya para jomblo gitu, nggak berzina-zina ria gitu kan. Jomblo tuh, yang kerennya dari jomblo tuh kayak gitu. Jadi keadaan yang memaksa kita tuh hidup jadi lebih baik tuh ya jomblo gitu anjing loh. Kita bisa lebih baik dengan status jomblo, nggak macem-macem gitu. Makanya Aing lebih memilih jomblo. Anjing, alibi banget ya, alasan banget ya. Tapi emang bener sih, itu yang gue hindari. Gue pengen kayak gitu karena apa ya, gue udah bosen juga sih hidup gitu-gitu doang. Maksudnya pacaran juga cuma gitu-gitu doang maksudnya. Jadi ya gue lebih nyaman kayak gini. Mungkin ya bebas juga gitu ya gue teh. Tapi ya itu mah terserah lu pada sih anjing lah. Gue mah udah bingung gitu sama kelakuan manusia teh. Lu mau gimana ge, terserah lu, bebas, ekspresiin aja hidup lu. Ya emang dosa-dosa lu juga gitu kan. Jadi terserah lu lah pokoknya. Lu mau kayak gimana juga bebas gitu Aing. Cuma Aing itu cuma pengen
nyadarin kalian sih kalau perbuatan itu gila, parah banget lu, beneran parah banget. Kalau perbuatan kayak gitu tuh anjing banget. Kalau kata si siapa tuh, Kang Odading tuh kayak gitu tuh anjing banget gitu, anjing, emang anjing banget itu, emang anjing banget lu udah lebih dari binatang, beneran binatang aja punya anak diurus lalu dibuang, goblok, emang terlalu jadi orang tuh. Ya itu cuma apa ya, cuma ungkapan dari gua gitu, nggak semua orang mandang lu goblok kok, tapi orang-orang yang gak mandang lu goblok nggak tahu tuh mandang lu tuh apa gitu. Tapi kalau pandangan aing, orang-orang kayak lu tuh goblok, yang menyia-nyiakan karunia dari Tuhan tuh goblok. Mau denger lagi? Goblok. Itulah lu gitu ya. So kalau misalnya ada bocil-bocil sekarang yang statusnya pacaran dan pacarnya suka minta ngenskui doang, kalian harus mikir ya tentang resiko yang harus kalian tanggung gitu. Jadi gue nggak ngelarang kalian pacaran, terserah kalian mau pacaran. Tapi kalau misalnya sampai hal itu kejadian sama kalian, ya kalian harus siap-siap tanggung jawab, anjing. Jangan pada lari, apalagi buang, apalagi lu bunuh janin lu sendiri, ya. Ya cukup sekian lah episode kali ini. Kalau misalnya bahasan tentang gue ya episode depan aja gitu ya. Sorry banget nih, gue udah lama banget gitu ya nggak upload. Tapi ya gimana lagi, karena sikon kali gue nggak nemu tempat-tempat sepi gitu buat recording. Ya udahlah, itu kenapa sih? Kangen, sudah jelas. Jangan kangen, nanti rindu. Goblok apa ya, sama aja anjing. Jangan kangen, nanti sayang gitu anjing. Nanti aing tuh makin sayang sama kalian. Goblok. Ya ampun, udah mulai ngaco aing tuh. Ya, seenggaknya dengan aing ngebacot kayak gini, aing agak lega gitu anjing. Thank you ya udah dengerin keresahan aing gitu ya. So, aing John Cerot pamit undur diri. Bye.